Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda saat melihat tayangan ini. Kita ketemu kembali dengan saya rangkaian materi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pada modul 1 pengantar pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya bagian yang ke-6, kita akan membahas lebih lanjut tentang organisasi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pada materi sebelumnya di modul 5 kita sudah membahas bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan penyedia, kita akan memerlukan 4 organisasi, yaitu PAKPA, PPK, ULP atau pejabat pengadaan, dan PPHP. Sedangkan apabila pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan dengan cara swakelola, maka harus dibentuk yang disebut dengan tim pelaksana swakelola yang berada di bawah naungan PPK, terdiri atas tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas. Nah, kemudian kalau kita bicara lebih lanjut, penanggung jawab pengadaan barang dan jasa khususnya di dalam institusi pemerintahan dalam ruang lingkup Perpres nomor 54 tahun 2010 adalah pejabat pembuat komitmen. Pada materi yang lalu kita sudah membahas tentang pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Saat ini kita akan lebih memperdalam tentang pejabat pembuat komitmen. Mari kita lihat. Di pejabat pembuat komitmen, tugas pokok dan fungsinya adalah mengusulkan perubahan paket dan jadwal. Berarti yang menyusun paket dan jadwal bukan pejabat pembuat komitmen, tetapi PA atau KPA. Yang kedua, menyiapkan perencanaan teknis. Ini yang penting. Di Kepres 80 tahun 2003, di aturan yang lama sebelum Perpres nomor 54, yang menyiapkan perencanaan teknis adalah panitia pengadaan. Tapi di Perpres 54, yang menyiapkan perencanaan teknis adalah pejabat pembuat komitmen. Yaitu apa? Spesifikasi, berarti yang menyusun apakah barangnya harus A atau B atau C adalah PPK. Yang kedua adalah HPS atau harga perkiraan sendiri atau harga perhitungan sendiri. Sehingga kalau ada tuduhan markup yang bertanggung jawab adalah PPK. Dan yang terakhir adalah rancangan kontrak. Yang ketiga, melakukan persiapan dan penandatanganan kontrak. Jadi sebelum pelaksanaan kontrak yang mempersiapkan adalah PPK, termasuk yang menandatangani kontrak adalah PPK atau pejabat pembuat komitmen. Yang keempat, mengendalikan pelaksanaan kontrak. Ini yang penting. Mari kita lihat kalimatnya. Mengendalikan pelaksanaan kontrak. Kalau kita hendak mengemudikan kendaraan, mobil atau sepeda motor, dan di depan ada halangan atau rintangan, apakah kita nunggu menabrak baru menghindar, atau sejak dari awal kita melihat ada halangan kita sudah menghindar? Seharusnya kan yang kedua, sama dengan PPK. Dalam pelaksanaan pekerjaan, apabila sudah ada tanda-tanda pekerjaan tersebut akan gagal, apabila ada tanda-tanda pekerjaan tersebut ada bermasalah, jangan menunggu bermasalah dulu baru mengambil alih, bukan. Tapi yang harus kita perhitungkan adalah pelaksanaan pada saat tersebut kita harus memperhitungkan apakah permasalahan itu akan terjadi atau tidak, sehingga sejak awal sudah dipersiapkan tahapan-tahapan atau hal-hal untuk menghindari permasalahan tersebut. Kemudian yang kelima adalah melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya, tentu saja dilaporkan kepada atasan PPK yaitu PA atau KPA. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan juga kepada PA-KPA, menyimpan seluruh dokumen, dan menetapkan tim pendukung. Ini juga penting. PPK seperti kita ketahui menyusun spesifikasi. Seorang PPK yang bukan ahli di bidang bangunan diminta untuk menyusun spesifikasi bangunan akan keteteran. PPK yang tidak paham elektro maupun IT disuruh menyusun untuk spesifikasi elektro dan IT juga akan keteteran. Nah, disinilah PPK punya hak untuk menetapkan tim pendukung yang akan membantu PPK melaksanakan perencanaan teknis tersebut. Termasuk dalam pelaksanaan penjelasan pekerjaan. Saat menjelaskan pekerjaan kepada penyedia yang biasa kita sebut dengan unwizing, PPK boleh menetapkan yang disebut dengan tim teknis pemberi penjelasan yang akan mewakili PPK memberikan penjelasan kepada panitia, disebut dengan unwizer. Nanti akan kita bahas di modul-modul berikutnya. Organisasi yang ketiga ya adalah ULP, Unit Layanan Pengadaan dan Pejabat Pengadaan. Di ULP ini kita akan membahas tentang tugas pokok dan kewenangan, keanggotaan dan unsur keanggotaan, persyaratan, larangan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Apa perbedaan antara ULP dan pejabat pengadaan? Kita lihat ULP dan pejabat pengadaan. Nah, ULP itu wajib melaksanakan proses pemilihan untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya apabila nilainya di atas 100 juta.
Jadi kapan pengadaan barang atau jasa tersebut bernilai di atas 100 juta untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, maka wajib menggunakan ULP. Untuk konsultan di atas 50 juta. Termasuk selain melaksanakan juga menetapkan penyedia. Kapan pelaksanaan pengadaan barang tersebut atau penyedia tersebut di atas 100 juta sampai dengan 100 miliar untuk barang konstruksi jasa lainnya, maka ditetapkan oleh ULP. Untuk konsultan sampai dengan 10 miliar. Nah sekarang, apabila nilainya di atas 100 miliar untuk barang konstruksi jasa lainnya dan di atas 10 miliar untuk konsultan, siapa yang menetapkan? Anda pasti sudah melihat di materi sebelum ini, yaitu PA atau KPA, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Termasuk karena ULP lah yang melaksanakan lelang, maka yang menjawab sanggahan juga adalah ULP, unit layanan pengadaan. Nah, apa perbedaannya dengan pejabat pengadaan? Pejabat pengadaan, kita lihat, dapat melaksanakan proses pemilihan penyedia untuk paket pekerjaan pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya sampai dengan 100 juta. Jadi sampai 100 juta boleh dilakukan menggunakan pejabat pengadaan. Ingat, pejabat pengadaan baru satu orang, ya, pejabat pengadaan. Dan konsultan sampai dengan 50 juta rupiah. Juga termasuk menetapkan penyedia. Apa tupoksi yang sama di antara keduanya, baik unit layanan pengadaan maupun pejabat pengadaan? Nah, kita lihat. Mengusulkan perubahan perencanaan teknis. Ingat, siapa yang menyusun perencanaan teknis adalah pejabat pembuat komitmen. Jadi kapan ada perubahan spesifikasi, ULP maupun pejabat pengadaan tidak berhak melakukan perubahan, tapi mengusulkan perubahan perencanaan teknis tersebut kepada pejabat pembuat komitmen. Kemudian menyusun rencana pemilihan. Bagaimana tahapan-tahapan untuk melaksanakan proses pemilihan. Menetapkan dokumen pengadaan, dokumen yang digunakan untuk memilih penyedia, nilai jaminan penawaran, menetapkan tenaga ahli. Ingat, dalam proses pelaksanaan pengadaan bisa saja ada hal-hal tertentu yang membutuhkan tenaga dari luar, tenaga ahli. Melakukan proses pemilihan penyedia, laporan kepada menteri atau kepala daerah, dan membuat pertanggungjawaban kepada PA-KPA. Hati-hati di sini. Jadi ULP, pejabat pengadaan, membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada menteri atau kepala daerah. Jadi ada laporan loh ya. Tapi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaannya kepada PA atau KPA. Laporan kepada menteri atau kepala daerah, pertanggungjawaban pengadaan kepada PA atau KPA. Nah sekarang, keanggotaan dan unsur keanggotaan daripada ULP atau pejabat pengadaan. Kita lihat. Untuk ditetapkan sebagai anggota ULP atau pejabat pengadaan, harus paham terhadap pekerjaan yang akan diadakan. Tentu saja, untuk bisa mengevaluasi apakah penyedia ini qualified atau tidak dalam bidang konstruksi, atau untuk mengevaluasi apakah penawaran ini baik atau tidak, memenuhi persyaratan atau tidak dari sisi konstruksi, jelas dibutuhkan panitia yang paham konstruksi, bukan hanya sekedar panitia yang paham administrasi. Kemudian, jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan, mereka harus paham. Di dalam Perpres nomor 54, apa-apa saja yang harus dilaksanakan sebagai ULP atau sebagai pejabat pengadaan. Dan tentu saja, isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan. Kalau kita bicara ULP berarti kan sebuah struktur organisasi. Terdiri atas kepala atau ketua ULP, sekretariat, staf pendukung. Nah, di dalam ULP itu sendiri, siapa yang bekerja? Yang bekerja sebenarnya adalah kelompok kerja. Nah, kita lihat di layar Anda. Kelompok kerja atau disingkat dengan Pokja yang jumlah anggotanya gazal atau ganjil minimal 3 orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Pertanyaannya, dalam proses pengadaan barang atau jasa atau dalam proses pemilihan penyedia, siapa yang menetapkan pemenang? Apakah kepala ULP atau kelompok kerja? Ini sering didiskusikan di luar. Nah, dalam proses pengadaan barang atau jasa, yang memilih penyedia adalah ULP, bukan kepala. Sehingga yang menetapkan penyedia barang atau jasa atau yang menetapkan pemenang adalah kelompok kerja. Bagaimana analoginya? Kita analogikan seperti pengadilan. Nah, kalau kita lihat, di pengadilan ada hakim, ada ketua pengadilan. Dalam proses pengadilan, yang mengadili tersangka, ya, yang mengadili tersangka itu siapa? Apakah ketua pengadilan atau majelis hakim? Tentu saja majelis hakim. Yang melakukan vonis, yang memvonis terdakwa,
Itu siapa? Apakah ketua pengadilan atau majelis hakim? Tentu saja majelis hakim. Kemudian apa tugas ketua pengadilan? Tugas ketua pengadilan adalah mengatur majelis hakim mana yang menyidangkan perkara apa dan melaksanakan tugas-tugas administratif pengadilan. Itulah ketua Pokja. Itulah ketua atau kepala ULP. Ketua atau kepala ULP melaksanakan proses administrasi ULP, bukan menetapkan pemenang. Yang menetapkan pemenang adalah kelompok kerja. Kemudian dalam proses analyzing atau penjelasan tadi sudah kita bahas, dibutuhkan orang yang paham teknis. Sehingga pada saat penjelasan, Pokja atau kelompok kerja dapat dibantu oleh tim ahli pemberi penjelasan teknis. Kita lihat di layar Anda, kelompok kerja dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis, disingkat dengan analyzer. Nah, khusus untuk pejabat pengadaan ditetapkan satu orang. Ya, jadi kapan kita bicara masalah ULP itu berarti kelompok orang. Kalau bicara masalah pejabat pengadaan itu ditetapkan satu orang. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh ULP atau pejabat pengadaan. Yang pertama, anggota kelompok kerja ULP atau pejabat pengadaan harus menandatangani fakta integritas. Di Perpres bahkan disebutkan persyaratan untuk diangkat sebagai panitia atau ULP adalah telah menandatangani fakta integritas. Artinya seharusnya sebelum diangkat sebagai ULP atau pejabat pengadaan atau panitia pengadaan itu sudah menandatangani fakta integritas terlebih dahulu. Jadi mohon bagi rekan-rekan yang saat ini menjadi panitia ULP atau pejabat pengadaan, tolong lihat tanggal SK dan tanggal tanda tangan fakta integritasnya. Seharusnya minimal itu sama. Tanggal penandatanganan fakta integritas itu sama dengan tanggal SK seharusnya. Bahkan sebaiknya tanda tangan fakta integritas dulu baru diangkat sebagai panitia. Yang berikutnya, memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat pengadaan. Artinya tidak punya hubungan keluarga dengan PA-KPA maupun ketua atau kepala ULP. Ya. Kemudian yang terakhir, memiliki sertifikat keahlian pengadaan. Saya garis bawahi, sertifikat keahlian pengadaan, bukan sertifikat untuk pelatihan pengadaan. Dulu kita kenal dengan nama L2, L4, L5. Sekarang adalah ahli pengadaan barang dan jasa tingkat dasar. Itu memiliki sertifikat. Kapan tidak memiliki sertifikat ini, maka tidak dapat diangkat sebagai panitia. Khusus untuk tahun 2010 sampai tahun 2014 ada keringanan. Tadi kita lihat ULP sifatnya ad hoc atau organisasi. Di pasal 130 ayat 1 disebutkan bahwa ULP wajib dibentuk oleh KLDI paling lambat pada tahun anggaran 2014. Kita lihat di layar, ULP wajib dibentuk KLDI paling lambat tahun anggaran 2014. Apabila ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan pengadaan, maka PA-KPA menetapkan panitia pengadaan. Ini berarti ULP sekarang belum wajib. Wajibnya tahun 2014. Dan apabila ULP belum ada atau belum terbentuk, maka cukup menggunakan panitia pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa. Demikian informasi untuk bagian ke-6 modul 1 dan akan kita lanjutkan pada modul yang berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.